lagi di Ngulik Data. Perkenalkan, nama saya Husen. Untuk episode Ngulik Data kali ini, kita bakal coba mendemokan bagaimana cara membuat sebuah dashboard menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, seperti teman-teman tahu, kalau misalnya di produk akhir analisa, biasanya bisa macam-macam tuh outputnya. Nah, gimana cara kita mempresentasikan hasil analisis data kita? Nah, salah satu opsinya itu adalah menggunakan dashboard. Nah, untuk episode kali ini kita nanti bakal coba nih bikin dashboard dari awal menggunakan bahasa pemrograman R dan bantuan library yang namanya Shiny. Jadi kita nanti bakal menggunakan data tentang sales di sebuah produk retail gitu kan ya, di US. Kemudian kita mau coba cari beberapa insight dari data tersebut. Kita bakal bahas detail satu persatu gimana cara menghasilkan dashboard seperti ini. Nah, sebelumnya, saya mau kenalin nih sebenarnya dashboard ini dibikin pakai library apa. Oke, jadi dashboard ini dibikin menggunakan library, salah satu library di R namanya Shiny. Jadi kurang lebih nanti output dari Shiny itu bisa macam-macam tampilannya ya. Jadi ini salah satu atau beberapa hasil dari Shiny. Konsep yang perlu diketahui dari Shiny itu ada dua. Jadi di Shiny itu ada dua bagian utama. Di antaranya UI dan server. Jadi kalau misalnya UI gampangnya itu seperti semua hal yang kita lihat di dashboard kita gitu. Kemudian bagian kedua yang gak kalah penting itu adalah server. Jadi kalau misalnya tadi UI itu untuk mendefinisikan tampilan dari dashboard yang kita miliki, kalau misalnya server untuk memproses semua hal yang kita analisa gitu. Jadi ketika kita membuat grafik tersebut nggak bisa langsung dimunculin, harus diproses terlebih dahulu. Nah, cara memprosesnya itu di bagian server. Oke, jadi kita bagi jadi dua part ya. Jadi part pertama ini kita coba analisa menggunakan file RMD-nya dulu. Kita ekspor dulu datanya. EBA. Oke, seperti ini. Oke, datanya sudah disimpan. Nah, kemudian saya mau coba panggil dulu nih datanya. Datanya itu saya simpan ke objek dengan nama sales. Nah, sebelum itu jangan lupa kita load beberapa library yang kita butuhkan. Jadi di sini ada library tidyverse, untuk manipulasi data, karena ini library ini cukup powerful ya. Kemudian ada library plotly untuk kebutuhan visualisasinya. Kemudian ada library lubridate untuk kebutuhan manipulasi data date-nya, seperti itu. Kita panggil semuanya, kemudian ada satu library terakhir, yaitu library paddr ya. Ini untuk nge-padding dan manipulasi data date juga. Oke, kita panggil datanya di sini, memanggil atau load dataset, seperti ini ya. Kita load datasetnya dengan fungsi read underscore CSV. Oke, seperti ini. Kemudian kita taruh lokasi datanya yang pengen kita panggil. Ada namanya sales join di sini. Coba kita panggil dan kita lihat sekilas dari datanya, informasi umumnya menggunakan fungsi glimpse. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dari data ini kita dapat informasi. Kalau misalnya jumlah row-nya itu, dalam kasus ini dia merepresentasikan jumlah transaksinya, jadi per baris itu adalah per transaksi. Tapi untuk kebutuhan dashboard ini, kita manfaatkan beberapa variabel saja gitu. Saya pengen mendapatkan informasi itu. Di kuartal terakhir, gimana sih kondisi toko tersebut? Untuk menjawab pertanyaan bisnis ini, langsung kita pergi ke codingannya. Kita simpan ke sebuah objek dengan nama temp. Oke, kita simpan ke sebuah objek dengan nama temp. Di sini dari data sales-nya. Oke, unitnya itu quarter, karena kita pengen meround data informasinya itu yang awalnya adalah bulanan menjadi informasi quarter. Oke, di sini terus kita grouping berdasarkan informasi quarternya. Setelah itu, setelah di grouping, kita summarize beberapa informasi yang pengen kita peroleh. Kemudian jangan lupa terakhir di ungroup. Terus kita ambil yang paling terakhir. Kita ambil yang paling terakhir karena fokus kita itu melihat keadaan di kuartal terakhir.
Nah, temp itu ketika kita print, dia bakal menghasilkan satu observasi aja. Karena tadi di atas kita sudah subset yang paling terakhir, yaitu informasi keadaan bisnisnya di kuartal terakhir. Jadi di tahun 2015 di sini ada cost of sales, kemudian ada gross profit, ada quantity-nya. Seperti ini ya informasinya. Terus itu kita sudah menjawab pertanyaan bisnis yang pertama untuk IDE-nya. Kemudian kita pengen tahu sebenarnya di kuartal terakhir itu top kategorinya apa aja sih? Produk dengan kategori apa yang paling banyak dibeli, yang paling tinggi demand-nya. Oke. Kita pengen mengetahui. Kita simpan objeknya ke sebuah nama top kategori. Kemudian dari data sales, oke, masih mirip prosesnya dengan yang sebelumnya, jadi kita bisa copy paste saja di sini. Di range, karena saya pengen mendapatkan top kategori, makanya kita perlu range berdasarkan quantity yang paling tinggi. Kita filter kuartal terakhir, oke? Karena kita pengen tahu sebenarnya tadi kita udah nampilin di dashboard informasi umum dari keadaan bisnisnya di kuartal terakhir, dan kita juga pengen tahu sebenarnya di kuartal terakhir tersebut kategori apa yang paling tinggi peminatnya gitu, yang paling tinggi diminati. Dia ada kesalahan di bagian group by, jadi di dalam group by ini kita perlu tambahin kategori name-nya. Ini jadi urutan top kategori yang paling tinggi diminati. Kalau misalnya sudah dapat, kita bisa beralih ke satu file baru, yaitu untuk fokus nge-build sebuah dashboard-nya. Jadi kita bikin di sini satu file baru R-Script. Oke. Di R-Script ini harus ada library-nya. Jadi untuk tahap sekarang, kita bakal beralih dari si R Markdown ke R-Script, yaitu kita bakal bikin aplikasi dari library Shiny. Tahap eksplorasi yang tadi udah kita lakukan, kita pindahin ke R-Script, oke? Kita pindahin ke R-Script, jadi sesimpel kita copy paste aja. Oke, kita udah nge-copy paste semua sintaks yang tadi kita siapkan di R Markdown. Oke, sekarang kita fokus ke pembuatan Shiny-nya, ya, pembuatan dashboard menggunakan library Shiny. Jadi di sini coba saya bagi jadi dua bagian, UI, Shiny Apps. Oke, nah di sini udah enak banget dibikinin template-nya. Oke, jadi di sini pertama kita perlu bagi UI itu ada beberapa layout. Oke, Shiny UI. Nah di sini kemudian ada dashboard page plus. Oke, supaya nanti tampilnya lebih interaktif gitu ya. Nah, ini bisa kita tinggalin dulu, coba langsung kita save ya. Kita save ke file app2 misalnya di sini .r. Setelah di save nanti bakal muncul nih si file R-Script itu udah bisa di run app gitu. Jadi sebenarnya R-Script ini sudah dianggap sebagai file untuk kita menghasilkan sebuah dashboard. Jadi bisa di run. Jadi ketika di run nanti tampilannya bakal seperti ini nih. Masih kosong banget kan ya? Masih kosong banget. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kita baru proses pembuatan layoutnya doang. Oke, jadi tadi ada dashboard page plus-nya, kemudian ada dashboard sidebar-nya, kemudian ada dashboard body-nya di sebelah sini. Oke, nah tapi kita belum mengisi hasilnya, kita belum mengatur hasilnya. Langkah berikutnya ini kita fokus ke membuat isian dari dashboard-nya. Oke, isian dari dashboard-nya yang pertama kita ke bagian
sini, Dashboard Header Plus. Kemudian di sidebar-nya itu kita pengen bikin satu menu overview. Tab name ini nanti sebuah ID. Oke. Kenapa kita perlu sebuah ID? Supaya nanti ketika si usernya itu ngeklik bagian overview, nah di sini misal tab name-nya itu saya bikin ID-nya itu atau keyword-nya itu adalah page 1. Kemudian ikonnya, nah ikonnya itu juga nanti teman-teman bisa cari di internet banyak. Oke, yang support sama Shiny itu juga ada 2 sumber icon yang support di Shiny. Nanti bakal dilampirkan di deskripsi. Oke, jadi di icon ini coba kita pakai iconnya yang gear ya. Nah, sudah ada sidebarnya. Tadi kita nulis overview, kemudian kita iconnya itu pakai icon gear, terus nambahin badge-nya. Badge-nya itu pakai labelnya itu adalah new. Oke. Kemudian kalau misalnya kita klik di bagian sini, dia belum munculin apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita klik si overview itu, dia belum tahu harus menampilkan tampilan seperti apa gitu. Nah, kita udah setengah jalan, kita udah bikin sidebar di sini, kemudian kita fokus ke dashboard body-nya. Di dashboard body-nya ini ada 3 komponen utama yang pengen kita tampilkan. Ada info card paling atas ya, overview dashboard-nya, ada informasi tentang cost of sales-nya, kemudian ada gross profit-nya, sama total quantity-nya di kuartal terakhir, kayak gitu. Terus komponen kedua itu ada table output, di sini ada informasi table tentang top kategori yang sudah kita cari informasi sebelumnya. Terus yang ketiga adalah grafik historical tentang gross profit-nya. Oke, jadi grafik time series, grafik perkembangan gross profit dari berbagai country-nya, kayak gitu. Oke, jadi di dashboard body ini, tab items, tab items pakai S, kemudian tab item. Nah, tab name-nya adalah page 1, karena sebelumnya di atas kita bikin ID, kita bikin keyword-nya itu page 1, supaya nanti dia nggak salah ya, nggak salah tujuan. Makanya tab name-nya di sini kita tulis page 1. Kemudian saya mau fokus bikin row yang pertama. Maka di sini saya wrapping dia dengan fungsi fluid row. Nah, di baris yang pertama, di baris yang sini, di baris yang sini kita pengen tampilin sebuah box. Sini pakai box plus. Sebuah box dengan title overview dashboard-nya. Gini, kemudian statusnya itu primary, biar nanti warnanya dia warna biru. Jadi ini status bisa disesuaikan nanti sama teman-teman. Solid header-nya itu true, supaya nanti warna header-nya itu bisa solid. Terus lebar dari box-nya itu 12. Jadi maksimum lebar yang bisa kita atur itu 12. Ketika kita atur 12, bahkan nanti dia bakal nge-fulfill window dari dashboard kita gitu. 12. Oke. Nah, kita udah bikin nih, kita udah atur box plus-nya. Kemudian di dalam box plus ini tadi kan ada info card ya di sini. Oke, makanya kita atur satu persatu. Jadi ada info card yang pertama, info box output. Oke. Jadi di tiap kita mengatur output yang pengen ditampilin, kita perlu yang namanya output ID. Tapi si ID ini yang nantinya bakal kita proses, yang nantinya bakal kita render gitu. Jadi bikin ID yang sesimpel mungkin yang teman-teman nggak bakal lupa. Misal di sini karena info card yang pertama itu adalah informasi tentang cost of sales, saya bikin output ID-nya adalah COS kayak gitu ya. Jadi nanti semua output yang sudah kita define di di UI perlu kita proses, perlu kita render di yang namanya server. Kayak gitu. Oke. Untuk contoh di sini kita langsung pindah ke bagian server. Oke, di bagian server, di dalam servernya di sini kita panggil nih satu persatu ya. Pertama ada output COS.
Oke, karena tadi di atas kita bikin key-nya, kita bikin output ID-nya itu adalah COS. Jadi nanti yang bagian sini kita pengen hasilkan sebenarnya COS-nya tuh informasinya berapa. Kemudian di sini output ID nanti pasangannya itu adalah render. Karena kita di UI itu mengatur infobox output, maka di servernya kita pakai namanya render infobox. Oke, kayak gini, di render infobox, terus kita pakai kurung awal, kita masukin informasinya. Infobox dari, satu persatu ya. Jadi di infobox ini kita bisa nambahin argumen title-nya, kita tambahin COS di sini, terus value-nya. Value-nya itu dari temp, kemudian kita ambil, kita pull nilai COS-nya. Ini saya baru ngedefine satu output. Kita baru ngeproses atau ngerender, ya. Makanya di sini kodenya itu adalah render infobox. Oke, coba kita save dulu, kita lihat perubahannya. Nah, dia nanti bakal tampil di sini, render infobox. Oke. Nah, kemudian biar sesuai warnanya merah, kita atur warnanya, colornya di sini adalah colornya sama dengan red. Colornya sama dengan red. Di icon saya ada yang typo ya, makanya dia nggak muncul iconnya. Kenapa? Typo di dalam fungsi icon. Harusnya di sini search $. Coba kita jalanin lagi. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul hasilnya. Ini baru infobox yang pertama. Berarti kalau misalnya kita pengen ngerender infobox yang lain, ya caranya sama. Jadi kita bisa sebenarnya ngikutin dengan cara sebelumnya. Di sini kita bikin output output ID mana yang pengen kita render. Nah, di atas itu kan tadi kita banyak ngedefine output ID gitu kan ya. Ada COS, itu udah kita proses. Kemudian yang kedua itu adalah ada gross profit. Nah, di gross profit ini mau kita proses dengan cara yang sama. Muncul ya, bakal muncul infobox yang kedua, kayak gitu. Kalau kita jalanin lagi, nanti bakal muncul nih di bagian atas dashboardnya itu ada kumpulan infocard. Kayak gini ya, infocard pertama yaitu tentang cost of sales, kemudian infocard kedua itu harusnya ini tentang gross profit, saya lupa ganti namanya. Infocard yang ketiga itu tentang quantity. Nah, kita sesuaikan namanya. Kita lanjut ke komponen yang kedua untuk output dari dashboard kita, yaitu table top kategori. Jadi kategori produk yang paling tinggi diminati, kita pengen tampilkan informasinya di dashboard kita gitu. Maka kita perlu balik lagi ke UI. Kita balik lagi ke UI. Kita balik ke UI di sini. Karena saya mau bikin fluid row yang baru, jadi kita bikin di sini fluid row yang baru. Nah, fluid row yang baru itu dia ada dua boxnya. Jadi box pertama itu untuk yang output kategori, box yang kedua itu untuk output yang grafiknya. Coba kita bikin ya. Supaya nanti kalau misalnya si user itu pengen nge-close si inputnya, itu bisa dihilangkan gitu dari dashboardnya. Kemudian solid header-nya false. Nah, terus width-nya, lebarnya ya. Nah, masih ingat kan? Lebarnya itu adalah 12 totalnya. Nah, di bagian table ini, di bagian table, saya pengen atur lebarnya itu 3. Kemudian di bagian grafiknya itu sisanya, berarti bakal diatur 9. Jadi di table ini lebarnya 3.
Kemudian di dalam box label itu juga ada select input. Jadi kita bisa memberikan kondisi ke user kalau misalnya user itu pengen menambahkan beberapa input untuk mengatur dari hasil grafik yang diinginkan gitu. Choicesnya itu ada banyak ya. Choicesnya itu kita ambil dari top kategori yang kategori name. Kemudian kita udah bikin sebuah input menu di sini, ada input menu. Terus kita mau bikin juga table output. Oke, sebuah table output. Jadi di bawahnya input menu di sini, nah, ada informasi table outputnya. Oke, nah di table output itu ada output ID. Oke, seperti biasa, ketika kita pengen menampilkan output, di situ harus ada keywordnya, ada ID-nya, ada key-nya. Key-nya di sini kita bikin jadi top kategori. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada box plus yang kedua. Box plus di sini kita mau bikin grafiknya ya. Kalau tadi kita sudah bikin table output, nah yang berikutnya kita mau bikin table grafiknya. Table grafik saya copy paste aja di sini biar cepat. Nah ini kalau misalnya kita jalanin dia harusnya belum muncul apa-apa. Dia baru muncul boxnya doang. Karena apa? Karena semua output yang kita define di UI belum diproses atau belum dirender di server. Nah, berikutnya kita pengen ngeproses output yang sudah di-define di UI. Di mana tempat ngeprosesnya? Di server. Oke, jadi di server ini kita balik ke server pelan-pelan. Jadi di server tadi kan kita sudah ngedefine table output. Jadi si table output ini perlu di render juga. Oke, output top kategori ya. Tadi kita bikin namanya top kategori untuk table outputnya ya. Sorry, di sini harusnya top cat. Jadi tadi ada kekeliruan. Harusnya di dalam UI-nya itu kita atur data table output gitu ya. Data table output. Kemudian di servernya kita ngerender data table-nya. Jadi berpasangan ya. Kalau misalnya di UI itu kita aturnya data table output, di server kita bikin render data table. Ini kalau kita jalanin lagi, nah dia bakal muncul nih di sini table outputnya. Oke. Nah, yang terakhir kita pengen nampilin hasil grafik. Jadi di sini fokusnya adalah si orang marketing tersebut misal pengen memperluas market dari pelanggannya gitu. Jadi ketika dia pengen memperluas toko, pengen membuka cabang toko baru, baiknya di negara mana? Dengan catatan negara tersebut memang tinggi peminatnya untuk kategori produk yang bakal dipilih. Jadi coba kita hasilkan grafiknya ya. Oke, jadi satu persatu. Langkah awal kita perlu saring, kita perlu filter dulu top country-nya untuk tiap kategori name. Makanya kita filter dari data sales-nya itu sesuai dengan inputan si user berikan gitu. Di sini nanti kan kita bakal kasih kendali ke user buat memilih kategori mana, kategori produk mana yang ingin dicari informasi lebih lanjut gitu kan ya. Makanya dari sini nanti ketika user memilih, harusnya grafiknya itu bakal responsif sesuai dengan pilihan dari usernya. Oke, makanya di sini kita atur input $ kategori name. Kita grouping berdasarkan country-nya, terus kita lihat quantity-nya yang paling tinggi sebenarnya demand kategori produk itu ada di country mana. Nah, terus kita exclude si US-nya karena asumsinya kita pengen memperluas cabang kan ya. Kita nggak perlu buka cabang lagi di negara atau di toko negara kita gitu, di US kasusnya di sini. Terus kita ambil 3 teratasnya. Oke, kita ambil 3 teratasnya. Terus di sini kita filter top country-nya. Oke. Oke, kita filter top country-nya. Setelah itu kategori name-nya juga bakal di-filter sesuai input kategori name di sini. Habis itu bikin kolom baru dengan nama man. Oke. Grouping berdasarkan informasi bulan dan country-nya.
kita lihat gross profitnya. Jadi nanti kita bakal memperoleh informasi gross profit dari top country itu dari tahun ke tahun atau dari quarter per quarter itu bagaimana keadaannya gitu. Oke. Jadi di sini kita mempersiapkan data, ya. Di bagian sini kita mempersiapkan data. Kemudian di bagian sini kita membuat grafiknya. Oke. Kita membuat grafiknya. Nah, kalau misalnya kita jalanin, nah, dia sudah muncul grafik dari gross profit masing-masing top kategori, ya, top kategori di berbagai country-nya. Jadi kalau misalnya si orang marketing tersebut pengen memperluas atau pengen membuka cabang baru untuk menjual produk-produk olahraga, dia harus membuka cabangnya itu di negara Prancis, di Jerman, sama di UK. Oke, kayak gitu. Karena apa? Karena secara quantity di sanalah demand paling tinggi tentang kategori produk sportwear. Oke, nah terus di sini kita bisa lihat keadaan gross profitnya dari quarter per quarter. Terus misal si user itu pengen milih produk atau pakaian bayi, oke, kategori pakaian bayi, dia harus membuka toko untuk menjual pakaian bayi itu di negara mana aja. Oh, ternyata di Jerman, di Irlandia, sama di UK juga. Begitu. Oke, begitupun untuk kategori produk yang lainnya. Jadi di sini ketika kita menghasilkan produk analisa berupa dashboard, kita bisa memberikan kebebasan kepada user untuk mengambil alih atau mengambil kendali, menampilkan informasi apa saja yang bakal dia ingin tampilkan, kayak gitu. Terus juga di atas juga udah ditampilin informasi nih, infocard tentang kondisi bisnisnya di kuartal terakhir, secara cost of sales atau HPP-nya, kemudian secara gross profit, keuntungan kasarnya, keuntungan kotornya, dan secara quantity-nya, seperti itu. Nah, ini ada top kategori name. Jadi di sportwear itu di kuartal terakhir itu terjual 574 items, kemudian untuk pakaian bayi itu 341 item, dan seterusnya. Di bagian grafiknya ini masih tahap exploratory data analysis saja. Jadi di bagian grafik ini kita bisa tahu kalau misalnya pergerakan gross profit untuk yang pakaian olahraga di Prancis itu memang fluktuatif ya. Di negara-negara lain juga cukup fluktuatif sekali gitu. Tapi di sini dapat insight kalau misalnya pengen membuka cabang baru, toko baru untuk pakaian olahraga, harusnya ke negara mana aja, seperti itu. Nah, ide pengembangan lanjutan dari dashboard ini nanti teman-teman bisa nih menambahkan sebuah model machine learning untuk memprediksi kira-kira keadaan salesnya di masa depan seperti apa, kemudian keadaan total profit yang bakal diterima seperti apa, dan lain-lain, kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk sesi ngulik data kali ini. Gimana cara kita membuat dashboard dari awal menggunakan library Shiny. Oke, terima kasih. Semoga dapat mengikuti dengan baik. Oke, sampai jumpa di lain waktu.